Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafita Nur dari Manajemen 1G. Saya akan menjelaskan materi saya tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk menyejahterakan masyarakat, perlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, di samping terjadinya lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sebagai sumber nafkah untuk mendapatkan penghasilan guna membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya. Terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa seperti penawaran, kesehatan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas, diperlukan beraneka ragam barang dan jasa yang pengadaannya memerlukan berbagai tahap dan proses. Tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat dan peningkatan asli negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khususnya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang, sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Barang dan pasar. Jika kita menelaah teori ekonomi konvensional, kebijakan fiskal itu dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar. Apabila kegagalan mekanisme pasar ini terus terjadi, maka akan terjadi distorsi atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan dari permintaan agregatif dan penawaran agregatif pada perekonomian tersebut. 1. Private goods. Private goods adalah barang yang dapat diproduksi atau ditawarkan secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. 2. Public goods. Public goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi atau ditawarkan secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Public goods ini sendiri dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu non-excludable goods. Non-excludable goods adalah barang yang orang memerlukannya di mana orang lain tidak dapat dilarang untuk ikut menggunakan atau menikmatinya. 2. Non-frivolous goods adalah barang yang banyak orang dapat menggunakan atau menikmatinya sekaligus tanpa mengganggu kesenangan orang lain yang telah terlebih dahulu menikmatinya. Public goods akan lebih efisien bila diproduksi bukan oleh perusahaan swasta, tetapi oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengambil keuntungan dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat, di mana selanjutnya pemerintah dapat memperoleh dana dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat itu sendiri. 1. Distribusi. Kita telah membahas mengapa pemerintah harus memproduksi public goods dan mengapa pemerintah mengenakan pajak pada masyarakat. Dalam masyarakat terdapat beragam jenis manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang terampil dan ada yang tidak terampil. Sehingga secara alamiah
terjadi kesenjangan. Untuk itulah diperlukan distribusi agar kesenjangan ini dapat diperkecil. 2. Transfer tunai barang dan jasa. Pemerintah dapat melakukan dua cara distribusi pendapatan, yaitu 1. Dengan melakukan transfer tunai. Hal ini dapat dilakukan melalui uang tunjangan atau uang transfer. 2. Dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jenis sistem ekonomi ada 3, yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi, dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi ialah untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba yang cukup besar dan hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu sebagai berikut. 1. Hak milik pribadi. 2. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. 3. Motif kepentingan diri sendiri. 4. Persaingan. 5. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. 6. Peranan terbatas pemerintah. Dalam ekonomi kapitalis ada 3 watak, yaitu 1. Eksploitasi, pemanfaat sumber daya alam dan manusia secara maksimal. 2. Akumulasi, penumpukan atau pengumpulan modal. 3. Ekspansi, perluasan sumber daya alam dan manusia. 2. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Atau hal yang penting untuk dicatat berkenan dengan sistem ekonomi sosialis, bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital. 3. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sanusi menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan, walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis atau liberalis, karena kadar kebebasan yang relatif besar atau persentase dari sistem kapitalisnya sangat besar. Anggaran pendapatan pemerintah. 1. Melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara. Seperti halnya perusahaan lainnya, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. 2. Pajak. Pengampunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. 3. Meminjam uang. Pemerintahan dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat yang harus dikembalikan di kemudian hari. Masyarakat harus mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar hutang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Atau pembeli yang sepenuhnya mengendalikan harga. 2. Kita berasumsi bahwa hasil-hasil pasar hanya berkaitan dengan pembeli dan penjual di pasar tersebut. Padahal dalam kenyataannya, keputusan-keputusan para pembeli dan penjual kadang kala
mempengaruhi orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam interaksi pasar. Polusi adalah contoh klasik hasil interaksi pasar yang memengaruhi semua pihak, termasuk mereka yang tidak berpartisipasi di pasar. Kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas. Kebijakan eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien. Pemerintah dapat merespon dengan dua cara: kebijakan pemerintah dan kendali mengatur perilaku secara langsung. Kebijakan pasar memberikan insentif agar pengambilan keputusan swasta memutuskan untuk mengatasi sendiri persoalannya. Sekian dari materi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.